tetapi maknanya diakomodir sebagai makna yang benar. Maknanya diakomodir sebagai makna kalau kita mengkaji tentang ayat-ayat dan hadis-hadis, kita akan mendapati bahwa penantian suatu ibadah, penantian suatu kemudahan itu merupakan ibadah. Makanya para ulama membahas ini sebagai sebuah ibadah yang paling utama. Di antaranya adalah menanti waktu salat. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat? Di antaranya adalah intidharus salati ila shalah, menunggu waktu salat. Intidharus salati ila shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Menunggu waktu salat. Kita duduk setelah salat demi untuk menunggu salat berikutnya. Demikian pula misalnya menunggu khutbah Jumat, menunggu datangnya khatib untuk berkhutbah. Kalau kita datang terlebih dahulu dan menunggu, maka itu pahalanya sangat besar. Ya, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Siapa yang pergi ke salat Jumat berpagi-pagi, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala kurban unta. Kalau waktu yang kedua, maka pahala kurban sapi. Yang ketiga, pahala kurban kambing. Yang keempat, pahala kurban ayam. Yang kelima, pahala kurban telur. Tinggal dibagi. Iya, tinggal dibagi antara terbitnya matahari dengan waktu sholat Jumat, itu dibagi 5. Dibagi 5. Seperlima pertama dari terbitnya matahari sampai jam 6.15, orang yang datang ke masjid pada saat itu mendapatkan pahala kurban unta. Ya. Kalau 6.15 sampai setengah 8 itu pahala kurban sapi. Setengah 8 sampai 9.15 seperti pahala kurban kambing. 9.15 sampai setengah 10 pahala kurban kambing. Setengah 10 sampai jam berapa? Setengah 10 sampai 11 kurang 15 pahala kurban ayam. Kita semua yang datang pada jam 11 di masjid itu cuma mendapatkan pahala kurban telur. Iya, kita semua rata-rata pahala kurban telur. Iya. Iya, tapi kalau malaikat, kalau khatib sudah naik mimbar, sudah tidak lagi mendapatkan pahala penantian itu. Iya. Jadi jadi penantian ini merupakan ibadah yang sangat utama dalam Islam. Di antara penantian yang paling utama juga adalah menanti terkabulnya doa-doa kita. Menanti terkabulnya doa-doa kita karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa di antara kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Selama dia bersabar untuk menanti terkabulnya doa, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Tapi kalau dia terburu-buru dan mengatakan, kenapa saya tidak dikabulkan oleh Allah, padahal saya sudah banyak berdoa, orang yang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah karena dia tidak sabar menanti. Jadi penantian ini merupakan ibadah yang sangat utama dalam Islam, yang ada kaitannya dengan keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, penantian pertama adalah penantian jodoh. Penantian pertama adalah penantian jodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, "Wal yastahfil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Orang yang tidak sanggup menikah, tidak mendapatkan biaya untuk menikah, maka orang yang seperti ini wajib untuk menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan dirinya untuk menikah. Jadi orang yang belum mendapatkan jodoh, dia harus menanti. Penantiannya itu akan dianggap sebagai ibadah
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia menjaga kesucian dirinya. Dengan syarat dia menjaga kesucian dirinya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Orang yang tidak mampu untuk menikah, tidak mendapatkan biaya untuk menikah, hendaknya dia menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan untuk dirinya, mencukupkan dirinya, ya, mencukupkan biaya baginya untuk menikah. Pada saat itu dia disunahkan untuk menikah. Ini merupakan ibadah penantian yang sangat utama, bahwa seorang pemuda, seorang pemudi yang menanti datangnya jodoh itu tetap dianggap sebagai ibadah yang sangat utama selama dia menjaga kesucian dirinya. Demi menjaga kesucian diri ini, Rasulullah SAW memberikan beberapa anjuran. Di antaranya adalah sabda beliau dalam Sahih Bukhari Muslim dan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa in lam yastati' fa 'alayhi bis-siyam fa innahu lahu wijah." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, yang mampu untuk menikah ini mampu dari segi biaya dan mampu dari segi kekuatan jasad, dia mampu dari segi kekuatan hubungan suami istri, maka menikahlah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, hendaknya dia banyak berpuasa, karena puasa itu meningkatkan hawa nafsu. Ya. Jadi dalam penantian jodoh, seorang hamba harus menjaga kesucian dirinya, dan tidak boleh kemudian ia mengatakan, saya sudah banyak berdoa tapi jodoh tidak datang. Saya sudah banyak berdoa, umur saya sudah sekian, tapi kok jodoh saya belum datang-datang. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus. Walaupun seorang pemuda ataupun seorang pemudi, mungkin seorang pemuda diuji dengan penyakit misalnya, diuji dengan penyakit sehingga dia tidak bisa menikah. Jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang pemudi, seorang akhwat, kalau dia sudah umurnya sudah agak di atas 30 atau di atas 40, kemudian belum menikah, hendaknya dia bersabar. Karena semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya, dan ini penantian ini merupakan penantian yang terbaik, penantian yang paling utama selama dia bersabar dan menjaga kesucian dirinya. Kalau Allah tidak memberikan anda jodoh di dunia, maka yakinlah wal akhiratu khairun wa abqa. Yakinlah bahwa jodoh yang akan anda dapatkan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan daripada jodoh yang anda dapatkan di dunia seandainya anda mendapatkannya. Karena kadang-kala jodoh itu membuat kita tersesat. Jodoh kita kadang-kala membuat kita terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Bahkan kadang jodoh membuat kita terjatuh ke dalam kesengsaraan. Seandainya kalau kita tidak menikah, mungkin lebih bahagia daripada mendapatkan jodoh. Makanya sebagian zaman sekarang, Masya Allah, banyak kaum wanita yang tidak mau menikah. Banyak kaum wanita yang tidak mau menikah. Kenapa? Karena sebagian mereka menganggap bahwa suami itu hanya membuat sengsara dirinya, dan mereka melihat banyak kejadian, banyak realitas rumah tangga yang terjadi, bahwa rumah tangga itu hanya membuat seorang wanita sengsara. Bahkan sehingga banyak di antara mereka yang mengatakan, saya tidak mau menikah. Jadi kadang seorang pemuda atau pemudi, kadang jodoh itu tidak datang karena apa? Karena ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik itu. Jangan sampai kalau kita mendapatkan jodoh, kehidupan kita lebih sengsara. Jangan sampai kalau kita mendapatkan jodoh, mungkin itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua ini ada hikmahnya. Semua ini ada hikmah, dan yakinlah bahwa kalau jodoh itu tidak anda dapatkan di dunia, maka Allah pasti akan memberikannya kepada anda di akhirat kelak. Dan akhirat itu, wala darul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Pahala akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu, orang yang menanti perjodohan, baik pemuda dan pemudi, wajib menjaga kesucian dirinya.
Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Abdurrahman ibnu Auf dalam Musnad Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'daha wa ahsanat farjaha qila laha udkhulil jannati min ay babin syi'ti." Kalau seorang perempuan telah salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian menaati suaminya, lalu menjaga kesucian dirinya, maka di hari kiamat kelak akan disambut di depan pintu surga dengan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Kalau laki-laki yang menjaga kesucian dirinya, tidak akan dikatakan dengan sambutan yang seperti itu. Tentu itu juga merupakan amalan yang paling utama. Tetapi ini kekhususan bagi kaum wanita yang menjaga kesucian dirinya dan menaati suaminya kalau ia memiliki suami. Kalau ia tidak memiliki suami dan tetap menjaga kesucian dirinya, tidak pacaran dan selalu menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai wanita yang dimuliakan oleh Allah dengan semulia-mulianya ketika ia mendatangi pintu surga oleh Allah. Pintu surga Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Sambutan yang seperti ini tidak didapatkan oleh orang lain kecuali dia sendiri, orang yang menjaga, wanita yang menjaga kesucian dirinya. Oleh sebab itu, pemuda dan pemudi yang menanti pernikahan hendaknya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mampukan untuk dirinya. Dan kalau ia seorang pemudi, sampai ada seorang laki-laki yang datang melamar dirinya. Kemudian yang kedua, menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri, tidak mendekati perzinahan. Sedikit pun tidak mendekati perzinahan. Baik zina mata, ataupun zina telinga, ataupun zina tangan, ataupun zina kaki, ataupun zina hakiki. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dan husnudzon bahwa mungkin inilah jalan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada saya. Jodoh saya agak terlambat. Ya. Kenapa ibadah penantian ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibadah penantian ini dijadikan ibadah yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya menuntut kita untuk bersabar. Di dalamnya menuntut kita untuk selalu bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Di dalamnya Allah menuntut kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk beriman kepada takdirnya, untuk beriman kepada takdirnya, bahwa takdirnya lah yang paling baik, yang terbaik untuk diri saya sendiri. Pilihan Allah lah yang terbaik untuk diri saya sendiri. Jadi menanti perjodohan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan merupakan ibadah yang sangat utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli." Orang yang tidak mampu untuk menikah, tidak mendapatkan biaya untuk menikah, maka hendaknya menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan dirinya untuk menikah. Kemudian ibadah penantian keluarga Quran yang kedua adalah menanti datangnya anak, menanti datangnya anak yang selalu kita idam-idamkan. Menanti datangnya anak dengan syarat kita bersabar dan terus berdoa kepada Allah. Itu juga merupakan penantian. Itu juga merupakan penantian yang terbaik, penantian yang terindah. Makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penantian ini. Penantian Nabi Ibrahim alaihissalam. Penantian Nabi Ibrahim alaihissalam menanti datangnya anaknya, menanti kelahiran seorang anak.
Demikian pula penantian Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah sebagaimana di awal surah Maryam dan dalam surah Ali Imran. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Bahkan Allah sampai menyebutkan penantian Zakaria ini sebagai penantian yang terindah, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan Zakaria, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah ini mengabadikan dalam Al-Quran. Allah menyebut Zakaria dalam Al-Quran bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada Zakaria. Lewat apa? Lewat pemberian seorang anak, karena Zakaria bersabar untuk menanti. Zakaria bersabar untuk menanti. Irnada rabbahu, ketika dia menyeru Tuhannya, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, Rabbi la tadharni farda wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, janganlah engkau membiarkanku sendiri, tidak punya anak keturunan. Ini Zakaria. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menanti seorang anak, solusinya adalah apa? Tentunya ketika menanti seorang anak, jangan hanya menanti-nanti, harus ada solusi-solusi. Kalau Nabi Zakaria alaihissalam, solusinya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, solusinya adalah menikah lagi. Walaupun dikatakan bahwa Hajar itu bukan istri kedua, dia adalah budak yang dijadikan sebagai selir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mendekati pernikahan. Jadi Nabi Ibrahim solusinya adalah menikah lagi. Maka yang kedua itu melahirkan putra yang bernama Ismail. Setelah yang kedua memiliki anak pada usia 13 tahun, Ismail alaihissalam, istri pertama beliau Hajar, Sarah, melahirkannya, mengandung, dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Jadi harus ada solusi-solusi dalam penantian kehadiran seorang anak, berobat dan sebagainya. Jadi menanti kehadiran seorang anak dengan terus berdoa kepada Allah sebagaimana doa Zakaria alaihissalam dan sebagaimana usaha Nabi Ibrahim alaihissalam, itu merupakan ibadah penantian yang terbaik bagi seorang pasangan suami istri. Harus banyak berdoa untuk diberikan anak keturunan. Dan kalau tidak memiliki anak keturunan, itu merupakan penyakit. Karena tabiatnya, fitrahnya kita manusia, kalau menikah itu memiliki anak keturunan. Tapi kalau tidak memiliki keturunan, itu artinya ada penyakit. Dan Rasulullah sudah memerintahkan kita untuk berobat, tadawu. Fa inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawaan, dalam Sunan Abi Dawud. Kata Rasulullah, berobatlah, karena Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Tetapi dengan syarat obatnya itu pas. Obat itu pas dengan kondisi tubuh kita. Dan obatnya juga memang obat yang pas. Dan setiap orang mungkin obatnya bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu berusaha untuk berobat. Pertama tadi bersabar, lalu kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berobat. Kalau Allah tidak memberikan kita anak di dunia, maka bisa saja Allah memberikan kita di hari kiamat kelak, di surga kelak. Apakah di surga kita memiliki anak? Secara fitrah manusia, ketika mereka sudah masuk surga, Allah tidak lagi memberikan mereka anak. Karena hubungan suami istri itu bagi penduduk surga, hubungan suami istri bagi penduduk surga bukan lagi bertujuan untuk memiliki anak, bukan. Tapi tujuannya hanyalah kesempurnaan atau sebagai kesempurnaan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi untuk memiliki anak, tapi sebagai kesempurnaan kenikmatan surga. Itu hubungan suami istri dalam surga. Tapi kalau seorang hamba memohon kepada Allah, ya Allah berikan saya anak, supaya saya cintai dalam surga, maka bisa saja Allah memberikannya. Bisa saja Allah memberikannya. Sebagaimana dalam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kenikmatan surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Bahwa kalian dalam surga semuanya ada. Semua yang kalian inginkan itu ada dalam surga. Semua yang kalian inginkan ada dalam surga. Dan di dalamnya Allah akan memenuhi apa yang kalian minta. Maka kata para ulama atau sebagian ulama, kalau meminta anak boleh saja Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Jadi kalau kita tidak dapatkan anak di dunia, maka Allah akan memberikannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa kita itu Allah kabulkan dalam tiga bentuk pengabulan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Mustadrak Al-Hakim. Dan kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah akan memberikannya pengabulan dengan tiga bentuk. Yang pertama, Allah akan menyegerakan pengabulan doanya. Dan ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah berikan saya anak, Allah kabulkan secara cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut di akhirat, bukan di dunia. Allah mengabulkan doanya di akhirat dan bukan di dunia. Dan kalau pengabulan doa di akhirat, Allah sudah ubah dalam bentuk pahala dan kebaikan. Pengabulan doa di akhirat Allah ubah dalam bentuk pahala dan kebaikan. Ya, makanya para salaf, sebagian salaf itu berdoa, dan kalau belum dikabulkan, mereka berharap saja supaya doa-doanya itu Allah kabulkan di akhirat. Kata mereka, kalau doaku dikabulkan di dunia, sudah selesai. Di akhirat saya tidak mendapatkan lagi kebaikan dari doa itu. Tapi kata mereka, kalau doaku dikabulkan oleh Allah di akhirat, maka saya mendapatkan banyak keutamaan. Yang pertama, saya diuji oleh Allah untuk bersabar. Kesabaran sendiri dan penantian sendiri adalah ibadah yang sangat utama. Kedua, kalau saya dapatkan doaku di akhirat, itu lebih baik. Lebih baik Anda mendapatkan doa Anda di akhirat atau di dunia? Yang terbaik Anda mendapatkan doa Anda di akhirat. Walaupun juga doa kita itu kadang kita butuhkan di dunia. Ya, makanya sebagian salaf itu lebih suka doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah di akhirat. Kemudian yang ketiga, jenis pengabulan doa yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa itu sebagai tameng perisai kita dari berbagai macam musibah. Ya. Kita terhindar dari kecelakaan yang 100% atau 90% kita sudah menyangka ini sudah pasti kecelakaan dan ya, mungkin kecelakaan fatal. Tapi tiba-tiba kita terselamatkan. Mungkin itu karena doa-doa kita. Mungkin karena adanya doa-doa kita. Doa-doa kita diubah oleh Allah agar itu menjadi tameng kita dari berbagai macam musibah. Ya, jadi ini 3 jenis pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyegerakan doa kita di dunia, atau Allah menunda pengabulan doa tersebut di akhirat dalam bentuk pahala dan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, Allah menjadikan doa itu sebagai tameng kita dari berbagai macam musibah dan keburukan. Jadi jangan pernah putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, kata Rasulullah. Doa kalian di antara kalian dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Tidak terburu-buru dan karena orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa pertanda dia telah putus asa. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada salahnya kalau kita banyak berdoa. Doa itu sangat utama. Walaupun mungkin kita ini 90% kata dokter, misalnya ada orang tua kita yang koma. Dokter mengatakan ini 90% sudah tidak bisa lagi. Ya, otaknya sudah tidak lagi berfungsi. Ya. Lalu kita bertanya, apalagi doanya, apalagi fungsi doa pada saat itu? Ya, fungsi doa adalah apa? Fungsi doa adalah, yang pertama, doa itu ibadah agar disembuhkan tentunya. Yang kedua, doa itu berfungsi untuk dirinya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, maka dikabulkan di akhirat. Ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, maka dikabulkan di akhirat dalam bentuk pahala dan kebaikan-kebaikan. Ya, maka ya, kalau kita berdoa ini kenapa berdoa lagi untuk disembuhkan? Ini kata dokter 90% sudah mau meninggal. Ya,
kita katakan bahwa pengabulan doa itu ada dalam tiga bentuk, ya, ada dalam tiga jenis. Maka janganlah ya bosan, janganlah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penantian keluarga yang ketiga adalah bersabar menanti kesuksesan hidup dalam berumah tangga. Kadangkala dalam rumah tangga kita memiliki kekurangan-kekurangan. Rezeki kita belum sepenuhnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri seharusnya bisa bersabar menanti suami sukses. Seorang istri harus bersabar demi untuk menanti kesuksesan suami, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kecukupan bagi orang-orang yang menikah. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Ini perintah kepada para wali. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Perintah pada wali. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah dalam sebuah bukunya Inba'ul Ghumr, dalam sebuah bukunya mengatakan bahwa seorang anak kalau sampai usia 15 tahun maka hendaknya orang tuanya menikahkan. Hendaknya orang tuanya menikahkannya usia 15 tahun. Kita zaman sekarang Masya Allah 15 tahun ya, belum pantas untuk menikah. Ya, minimal diangkat sedikit 20 tahun, ya, 19 tahun atau 20 tahun. Tapi Ibnu Jauzi mengatakan ya, seorang pemuda yang sampai 15 tahun dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, ini juga ya, merupakan ya, anjuran bagi para wali menikahkan putra-putri mereka. Kalau mampu misalnya, silahkan. Ya. Jangan menunggu mereka sampai usia di area mendekati 30, tidak. Usiakan dia, nikahkan dalam usia yang muda kalau memang ia sudah pantas untuk menikah. Ya. Wa ankihul ayyama minkum. Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Kalau mereka tidak mampu, belum memiliki kemampuan, maka insyaallah akan memberikan mereka kecukupan. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan innamal tunsuruna bi du'afaikum. Kalian ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di keluarga kalian. Karena adanya orang-orang lemah di keluarga kalian. Makanya kan para ulama mengatakan atau para ustaz mengatakan banyak anak banyak rezeki. Semakin banyak orang-orang lemah yang kita tanggungi, yang kita nafkahi, maka rezeki kita semakin banyak. Karena kita diberikan kemudahan oleh Allah lantaran adanya orang-orang lemah yang kita nafkahi, yang kita tanggungi, yang kita naungi. Oleh sebab itu, menanti adanya rezeki dari Allah ini juga merupakan penantian yang terindah bagi seorang istri. Fa'lam kata Rasulullah, innan nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu datang bersama dengan adanya kesabaran, penantian. Kalau Allah ingin mudahkan, menantilah dengan sabar. Wa anna al-faraja ma'al karb, yang namanya kemudahan itu datang bersama dengan adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan yang namanya kemudahan, keringanan itu datang bersama dengan adanya kesulitan. Bahkan Allah dalam surah Al-Insyirah mengulanginya sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi Allah hanya menuntut kita untuk menanti. Wa afdalul ibadati intizarul faraj. Ibadah yang paling utama adalah menanti adanya kemudahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan menanti datangnya jodoh, ini juga harus menjadi inisiatif bagi para wali. Jadi para wali hendaknya mencarikan jodoh untuk putra-putrinya, hendaknya mencarikan jodoh untuk putra ataupun putrinya. Kalau seandainya kita memiliki anak laki-laki, itu relatif mudah. Kita suruh dia sendiri yang cari, itu mudah. Tapi untuk kalau anak kita perempuan, nah ini lumayan ribet ini. Jadi kita sendiri yang hendaknya berinisiatif untuk mencarikan. Apalagi pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang yang pertama sedikitnya laki-laki yang layak untuk menikah. Sedikitnya laki-laki yang layak untuk menikah. Yang kedua, sedikitnya laki-laki yang soleh. Sedikitnya laki-laki yang soleh. Yang soleh pun belum tentu pantas. Yang soleh pun belum tentu pantas untuk menjadi suami. Bayangkan ya. Jadi laki-laki yang soleh sedikit, yang pantas untuk menjadi suami juga mungkin lebih sedikit. Maka harus bagi seorang wali harus pintar-pintar untuk mencarikan jodoh bagi putrinya. Dan ini merupakan hal yang biasa bagi kita semua, hal yang biasa dalam masyarakat kita, bahkan hal yang biasa dalam masyarakat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan kaum Ansar menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tatazawwaju minna?" Ya Rasulullah, kenapa maukah engkau menikah dengan wanita dari kabilah kami, kabilah kaum Ansar? Bayangkan, Rasulullah sampai ditawari. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika Hafsah menjanda, Hafsah bintu Umar, putrinya Umar ibn Khattab, ketika suaminya Khunais syahid, meninggal, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mencarikan putrinya ini suami. Dia tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, maukah engkau menikahi putriku Hafsah?" Abu Bakar mengatakan, "Saat ini saya belum memiliki niat untuk menikah lagi." Umar mendatangi Utsman, "Wahai Utsman, apakah engkau mau menikah lagi?" Utsman mengatakan, "Saat ini juga saya tidak menikah lagi, tidak mau menikah lagi." Kenapa Abu Bakar dan Utsman menolak? Sebenarnya Abu Bakar mau, Utsman juga mau. Kenapa? Karena putrinya Umar radhiyallahu anhu. Putrinya siapa? Umar. Apalagi Umar yang datang menawarkan. Dan apalagi Hafsah merupakan wanita yang juga sangat cantik. Hafsah itu merupakan wanita yang sangat cantik dan sangat cerdas. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha. Mereka berdua tidak mau karena mereka sudah mendengar rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Hafsah. Jadi mereka tidak mau, Abu Bakar tidak mau karena apa? Karena mereka sudah mendengar sebelumnya bahwa Rasulullah ingin melamar Hafsah bintu Umar. Makanya ketika Rasulullah sudah menikah dengan Hafsah, Abu Bakar mendatangi Umar ibn Khattab radhiyallahu dan mengatakan, "Wahai Umar, tahukah kamu kenapa saya menolak tawaranmu? Karena sebelumnya saya sudah mendengar bahwa Rasulullah menyebut Hafsah untuk dilamar." Jadi usaha seorang wali untuk menikahkan putri-putrinya itu merupakan usaha yang seharusnya yang harus dilakukan, apalagi kalau memang misalnya sulit untuk mendapatkan jodoh. Di antara ibadah penantian dalam keluarga adalah penantian seorang istri dari pulangnya suami. Penantian seorang istri dari pulangnya suami ke rumahnya. Ini juga ibadah penantian yang sangat mulia. Demi penantian ini, tentunya kalau yang namanya istri menanti suami, itu harus mempercantik diri sedikit lah, mempercantik diri sedikit, menyisir rambut, tidak aut-autan, tidak, karena itu hanya akan mungkin membuat adanya pertengkaran. Jadi
menanti suami pulang itu merupakan ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis, agar istri kita menanti kita suami sebelum pulang itu harus diberitahu saya akan pulang. Iya, utamanya yang dari safar. Makanya Rasulullah mengatakan, la yatruku ahadukum babahu atau zaujatahu lailan. Janganlah salah seorang kalian kalau dari safar mengetok pintu rumahnya pada malam hari. Kenapa? Iya. Itu kalau pada malam hari itu kita akan dapati mungkin istri kita baru bangun tidur, ya masih rambutnya acak-acakan dan sebagainya. Itu akan membuat kita ya mungkin kesal juga mungkin ya. Ini saya sudah safar, saya sudah lama kok datangnya disambut dengan ya, wajah yang seperti ini. Ya, tidak. Ya, jadi sebelum pulang hendaknya dihubungi dulu ya, bahwa saya akan tiba pada jam sekian dan sekian. Dan disunahkan bagi istri untuk menanti suaminya. Ya, bahkan Rasul mengatakan, la yatruku ahadukum babahu lailan hatta tamtashita asy-sya'ithah wa tasta'idda al-mughibah atau al-maghibah. Ya, kata Rasulullah, jangan ya, kalau dari safar jangan langsung ke rumah. Jangan. Tapi kabarkan dulu istri, kirim seseorang. Pada zaman dahulu belum ada HP. Kirim seseorang untuk ke rumah, sampaikan bahwa suamimu akan datang 10 menit kemudian. Ya, ditunggu sampai dia bersiap. Ini penantian yang dimuliakan, yang ya dijadikan sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan masuk sampai istri kita menyisir rambutnya yang acak-acakan, yang ya kemudian dan bersiap menyambut kita. Itu merupakan ibadah penantian dan juga merupakan perintah Rasulullah SAW. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, kalau safarnya cuma sebentar, ya cuma berapa jam, ya, cuma 12 jam, setengah hari, 1 hari, ya, kata beliau tidak disunahkan itu, ya, tidak disunahkan untuk menyambut suami dengan hal yang seperti itu. Oh ya, maksudnya tidak perlu istri bersiap dengan seperti itu. Ini kata beliau, ini bagi suami yang perginya ya berhari-hari. Tapi seorang istri, walaupun ya, suami ya, misalnya safarnya 1 hari 1 malam, tapi juga tetap disunahkan. Ia juga tetap disunahkan untuk menanti suaminya. Bahkan menanti suami dari pulang kerja itu merupakan juga ibadah penantian yang terbaik. Itu juga merupakan ibadah penantian yang terbaik. Ketika pulang kerja sudah ditunggu di depan pintu, itu juga merupakan ibadah penantian yang terbaik. Ya, jangan kemudian suaminya datang, seakan-akan yang datang itu adalah orang lain. Ya, tidak. Ya, ini juga merupakan ibadah penantian yang terbaik. Oleh sebab itu, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanti ini, ya, menanti hal-hal yang positif merupakan ibadah yang paling utama. Merupakan ibadah yang paling utama. Termasuk juga seorang suami menanti kesucian istrinya. Itu juga harus bersabar. Ya. Menanti istri suci, ya, itu jangan didekati. Ya, kalau seandainya bercumbu dengan istri, ya menjauhi auratnya, Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Dalam Sahih Bukhari. Ketika saya haid, kata Aisyah, Rasulullah memerintahkan saya untuk memakai kain kecil, ya, kain kecil yang diikat antara pusar dengan lutut. Ya, kemudian Rasulullah mencumbuiku, ya, dan tidak menyentuh antara pusar dengan lutut. Ya. Ini ya adabnya ya, bercumbu dengan istri yang haid. Adabnya bercumbu dengan istri yang haid. Ya, jadi harus juga bersabar menanti istri sampai selesai dari haidnya. Ini juga merupakan ya penantian ya yang terbaik. Ya, kalau sampai terjatuh ke dalam pelanggaran, ya, berhubungan suami istri dalam keadaan haid, maka itu ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud dan juga Nasa'i, Rasulullah mengatakan apa? Ya, man ata imratahu wa hiya haid fa alaihi bidinar atau nisfa dinar. Ya. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, yang menggauli istrinya dalam keadaan haid,
maka dia wajib untuk membayar kafarat 1 dinar atau setengah dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu 4 gram emas. 4 gram emas, kalau 1 gram emas 2 juta, Anda bayar 8 juta. Ya. Sebagian ulama mengatakan setengah dinar. Ya, walaupun juga setengah dinar itu 4 juta. Ya. Tapi sebagian para ulama berselisih pendapat tentang apakah hadis ini sahih atau dhaif. Anda bersyukur ya. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Bagi yang mensahihkan hadis ini, mereka mengatakan wajib bayar, wajib bayar dan bertobat. Bayangkan 8 juta. Ya. Maka bersabar ya. Ya, harus bersabar. Bagi ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, mereka mengatakan ya, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali yang mengatakan hadis ini dhaif hanya sedikit. Mayoritas ulama mengatakan hadis ini dijadikan sebagai dalil, sebagai hujah. Jadi Anda harus bayar 8 juta. Ya. Ya. Atau sebagian ulama mengatakan 4 juta, nisfu dinar. Ya, karena 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram emas pada masa sekarang 2 jutaan. Ya. Jadi harus menanti. Seorang suami harus menanti. Ya, dan penantian itu ya harus bersabar. Harus bersabar, dan ini juga dinilai sebagai ibadah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah penantian merupakan ibadah yang sangat utama ya, walaupun hadis yang kita sebutkan tadi, wa afdhalul ibadati ibadatul intizar, ibadah yang paling utama adalah menanti ya. Wa afdhalul ibadati ibadatul faraj atau intizarul faraj. Ibadah yang paling utama adalah menanti kemudahan, menanti keringanan, menanti sampai Allah memberikan kita jalan keluar. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi para ulama mengatakan bahwa maknanya adalah makna yang benar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Jemaah sekalian, ada yang mau bertanya? Waktu sampai 6:30 kita selesai. Bismillah. Syukuran Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi yang menarik terkait dengan penantian istri terhadap suaminya saat pulang. Ya, saya pulang kerja. Sedikit mungkin bukan pertanyaan Ustaz, tapi ada hal lain yang akan timbul, hal positif, yaitu di kalangan anak-anak, ya, di anak-anak di rumah. Ketika istri menyambut suaminya dengan penuh kemuliaan, maka disitulah sebenarnya observasi terhadap anak-anak itu. Maka anak-anak akan menghargai dan melihat bapaknya itu, wah, memang bapak saya ini hebat. Ya, mungkin itu sedikit. Jadi bukan sebaliknya, dicueki atau dibentak-bentak suami ketika pulang, maka anak-anak juga seperti itu. Dia akan naudzubillah, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Mungkin ini Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, begitulah ya. Jazakallahu khairan. Memang seorang istri harus menampakkan penghargaan kepada suami. Ya, supaya anak-anak juga menghargai dan menghormati ayah mereka. Barakallahu fiikum. Baik. Ada pertanyaan atau tidak lagi? Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Ustaz, terkait dengan penjelasan tadi Ustaz, bahwa penantian itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan penantian atau kesabaran
terhadap diri kita yang terzolimi. Misalnya dizolimi oleh seseorang atau dizolimi oleh pemimpin. Apakah itu termasuk juga mulia Ustaz? Dan yang kedua, sering kita mendapati perkataan atau statement bahwa kesabaran itu ada batasnya. Apakah ini sebuah perkataan atau statement yang dibolehkan dalam agama kita? Sekian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya bersabar terhadap kezaliman orang lain. Bersabar terhadap kezaliman orang lain itu merupakan sebuah tuntutan, Dan bersabar ini, bersabar atas kezaliman orang lain, ini memiliki dua jenis. Pertama, kita mampu untuk menghilangkan kesabaran, kita mampu untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Di sini kita dituntut untuk bersabar dan berusaha untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Berusaha untuk keluar dari kezaliman tersebut. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak mampu, maka yang satu-satunya jalan keluar adalah bersabar. Dan menanti datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari pemerintah, dari orang lain dan lain-lain. Jadi kalau kita dizalimi, bersabar, lalu kemudian kalau kita mampu untuk menghilangkannya, silahkan lakukan. Silahkan lakukan. Tapi kalau tidak mampu, maka teruslah bersabar dan menanti datangnya pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa yang namanya kemenangan itu datang bersama dengan kesabaran. Kemudahan datang bersama dengan adanya kesulitan. Adapun apakah kesabaran itu ada batasannya? Ini statement yang bisa benar dan bisa salah. Statement yang bisa benar dan bisa salah. Kesabaran dalam ketaatan, juga kesabaran dari kemaksiatan, kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasannya. Kita bersabar dalam taat, dalam beribadah itu tidak ada batasannya. Tidak boleh kita membatasi sabar. Saya sholat empat waktu saja. Subuh saya tidak mau sholat. Nah itu tidak karena itu batas kesabaran saya tidak. Maksiat juga, saya ini cuma bisa sabar, cuma bisa sabar menahan diri dari misalnya dari maksiat ini. Tapi maksiat ini saya tidak sabar. Nah, itu tidak boleh. Karena kesabaran tidak ada batasannya dalam hal yang seperti ini. Adapun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dengan hubungan kita dengan manusia yang lain, maka itu kesabaran kadang memiliki batasan. Misalnya dalam konteks kajian kita suami istri. Seorang istri dizalimi oleh suaminya. Suaminya mungkin suka memukulnya, tidak memberikannya nafkah. Maka di sini kesabarannya bisa memiliki batasan-batasan. Kesabarannya bisa memiliki batasan-batasan. Dalam bentuk apa? Ketika suaminya sudah sangat zalim, maka batasan kesabarannya adalah apa? Dia dibolehkan untuk memohon perceraian misalnya. Dia dibolehkan untuk memohon perceraian. Jadi ada batasannya. Jangan kemudian dikatakan bersabarlah karena batasan itu tidak ada batasannya. Itu bahkan mungkin menambah penyiksaan terhadap dirinya. Atau seorang suami yang istrinya tidak bisa dididik secara baik, istrinya tidak taat kepadanya, istrinya misalnya dalam keadaan misalnya istrinya sampai melakukan kemaksiatan. Ini juga seorang suami dalam hal ini punya batas kesabaran. Diberikan ancaman.
Kalau tidak berhenti, ya, suka bermaksiat kepada Allah, seorang suami berhak untuk membatasi kesabarannya dengan menceraikannya. Jelas ya? Jadi ada kesabaran itu ada batasan-batasannya juga. Ya, jangan dikatakan bahwa kesabaran itu tidak ada batasannya. Tidak. Ya, batasannya dalam artian kita diperintahkan untuk keluar dari kezaliman tersebut, untuk keluar dari kezaliman tersebut. Dalam hubungan suami istri, ya, dengan ya menceraikan atau meminta perceraian. Ya. Atau kalau dalam hubungannya dengan kezaliman orang lain, maka kita tidak bisa bersabar terus, maka diberikan diadukan misalnya ke pengadilan, diadukan kepada para pemerintah, diadukan pada pimpinan dan sebagainya. Jelas ya? Ya, ini artinya batasan dari kesabaran. Adapun yang terkait dengan ketaatan kepada Allah, ya, kemaksiatan itu tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Ya, mengatakan, oh, saya bisa bersabar kepada maksiat tapi ada batasannya, tidak ada. Ya, harus bersabar, ya, semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah dan dari berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan semaksimal mungkin untuk bersabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Baik, jamaah subuh yang berbahagia, ini waktu sudah cukup 6:30. Kita tutup karena di sekitar juga ada kegiatan ini setelah ini. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah